Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam malam perenungan malam kita di akhir tanggal bulan Maret, tanggal 31 Maret tahun 2022. Sebelum kita memulainya, mari bersama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami merasakan kasih Tuhan lewat lawatan Tuhan. Dari pagi, siang, hingga malam. Kami boleh merasakan kekuatan. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kami merasakan Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami datang dalam perenungan malam. Kami mau datang untuk merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami turut mengundang Tuhan diam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang bersama akan kami baca dan kami renungkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18, Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 hingga 20. Demikianlah firman Tuhan. Apabila saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak diasingkan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam kasih Kristus untuk kita semua. Ketika kita berbicara tentang gereja, akan banyak pendapat mengenai apa itu gereja. Kalau boleh saya ungkapkan pendapat saya, menurut saya gereja itu adalah rumah pemulihan iman dan spiritual. Jadi di dalam gereja itu belum tentu isinya orang-orang yang beriman. Tetapi kebanyakan orang-orang yang datang ke gereja, mereka sedang butuh pertolongan. Mereka butuh penyegaran, kekuatan akan firman-firman yang mereka dengar. Jadi ibarat gereja itu juga adalah rumah sakit. Jadi ketika orang menemukan permasalahan, seorang melakukan kesalahan dan menyesali kesalahannya, ada keinginan dari orang tersebut untuk berubah ke arah yang lebih baik atau bertobat. Kemungkinan besar mereka akan datang ke gereja. Memang tidak semua permasalahan itu harus datang ke gereja. Namun Bapak Ibu Saudaraku, apakah selalu sifat gereja itu bersifat demikian? Saya rasa tidak selalu. Seringkali ketika gereja berada pada posisinya, gereja mengalami kebingungan. Kebingungan pada saat harus menentukan sikap terhadap orang yang berbuat dosa. Mengapa demikian? Karena seringkali ketika gereja itu memiliki banyak aturan-aturan, akhirnya aturan-aturan dalam gereja ini cenderung membenci dosa, dan akhirnya juga membenci orang yang melakukannya. Jadi sisi yang lainnya terkadang disiplin gereja dengan aturan pelayanan yang ada merupakan kelalaian. Mengapa? Karena pemimpin gereja takut melakukan disiplin gereja karena takut dianggap bertentangan dengan kasih Allah. Ada warga gereja yang mengatakan bahwa mereka mencintai saudara mereka dan tidak mau menyakiti perasaan mereka. Tapi kenyataannya ketika diperhadapkan dengan masalah, mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka yang menemui masalah, mereka sangat mencintai diri mereka sendiri. Mereka takut akan kritikan ketika mereka membantu orang yang sedang bersalah. Jika mereka setia kepada Allah, mereka setia pada pengajaran Allah, jika mereka benar-benar mencintai jemaat mereka, mereka akan mengajar, menopang, memimpin orang-orang yang rindu untuk bertobat. Dan orang-orang ini akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ini yang dimaksud dengan disiplin gereja. Kasih yang sejati itu selalu menuntun orang untuk melakukan yang benar.
meskipun itu banyak kritikan dari orang lain. Ini artinya jika benar-benar bahwa kita adalah warga gereja yang disiplin dengan tuntunan dan hikmat Tuhan, saya dan juga Bapak Ibu Saudara mampu menjadi kekuatan bagi mereka yang butuh uluran tangan kita, mereka yang mengalami kesulitan dan berada dalam dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui hal ini kita belajar bahwa gereja itu berada di dua situasi. Jika gereja yang di dalamnya adalah jemaatnya tidak berhati-hati dalam mengambil sikap. Dengan demikian, juga hendak disampaikan dalam perikop pembacaan kita di malam hari ini, dituliskan pada ayat 16 dan 17. Nah, lewat ayat ini kita mengetahui bahwa semua warga gereja, terlebih khusus pemimpin gereja, harus disiplin dan memiliki hikmat Tuhan untuk melihat situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh jemaatnya. Tanggung jawabnya tentu besar. Tidak boleh sembarangan mengatasi persoalan dengan kepala panas, tapi harus dengan hati dingin, kepala dingin, harus dengan sabar. Jangan langsung mengejudge, menuduh, mengambil keputusan bahwa yang berdosa salah dan perlu dikeluarkan dari persekutuan. Tapi mari lewat langkah-langkah yang mencerminkan kasih Tuhan, menopang, merangkul kembali saudara-saudara kita, memahami mereka harus kembali di jalan Tuhan. Jangan sampai disiplin gereja digunakan sebagai pisau untuk membantai, untuk membinasakan. Tetapi mari kita pergunakan untuk memperbaiki yang rusak, menyembuhkan, menopang yang butuh topangan. Dan kiranya firman Tuhan di malam hari ini, lewat firman Tuhan kita mampu belajar untuk memahami situasi dan meminta hikmat Tuhan. Agar kita, ketika ada Bapak Ibu Saudara yang menjadi pelayan Tuhan, dengan banyaknya aturan, disiplin-disiplin gereja yang diterapkan dalam gereja kita, itu tidak sekali-sekali membuat kita menjadi pisau untuk membunuh karakter, untuk menutup kesempatan orang yang berdosa datang kepada Tuhan, tapi kita minta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Dengan peraturan gereja yang ada, kita mampu menopang, merangkul kembali saudara-saudara kita. Jadi, kita harus berada di sikap yang bijak. Bagaimana caranya kita bijak? Mintalah selalu hikmat di dalam Tuhan, sehingga kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Di malam hari ini kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai jemaat gereja Tuhan, biarlah kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, merangkul semua saudara-saudara kami yang memiliki kerinduan untuk datang, untuk bertobat, datang di dalam Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan di malam hari ini boleh menjadi kekuatan kami, pegangan kami juga untuk melakukan aktivitas kami di kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, ketika di malam hari ini kami mungkin akan melanjutkan aktivitas kami, atau bahkan juga kami yang akan beristirahat malam. Kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Istirahat malam kami juga kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kami tetap dilindungi dan disertai. Dan esok pagi Tuhan, dengan iman dan harap ketika masih ada kesempatan bagi kami, biarlah kami boleh bangun dengan ungkapan syukur, kami boleh semangat melanjutkan kehidupan kami. Kami yang dalam beban berat, kami yang dalam pergumulan, kami yang dalam sakit penyakit, apapun itu semua Tuhan kami mau letakkan di atas doa dan permohonan kami. Karena kami percaya Tuhan kami mampu bekerja luar biasa hebat dalam kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada Bapa di sorga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.